Shalom Bapak Ibu, kembali bersama dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Kita melanjutkan pembelajaran kita tentang enjoying the process. Bagaimana setiap kita menikmati proses masing-masing, karena setiap kita, kecil, besar, tua, muda, semua kita pasti mengalami proses. Bapak Ibu, firman Allah berkata demikian. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu, siapa yang tidak tahu cerita tentang Ayub? Tuhan memuji dia sebagai hambaku, firman Allah berkata begitu. Dia berkata, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tuhan berkata demikian kepada iblis, Bapak Ibu. Jadi, Ayub adalah hamba Tuhan, hamba Allah yang maha tinggi. Kemudian Ayub mengalami proses untuk menjadi seorang hamba Allah yang sejati. Kita tahu di pasal terakhir Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi Ayub dari seorang hamba Allah diproses oleh Tuhan untuk menjadi hamba Allah yang sejati. Dia mengalami proses. Begitu juga dengan Bapak, Ibu, dan saya. Orang-orang suci mengalami proses. Kita baca kemarin kebenaran firman Allah, kita dipanggil, ditebus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita pun mengalami proses. Pendek kata, tidak ada orang yang steril dari proses. Semua kita sedang berproses. Ada yang berproses ke arah pembusukan diri, ada yang berproses semakin serupa dengan Kristus. Kita umat pilihan Allah, kita harus berproses untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, kembali tema kita. Bagaimana cara menikmati proses? Kemarin kita belajar untuk menikmati proses. Kita tidak boleh protes. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana cara menikmati proses? Begini, Bapak Ibu. Ingatlah, my process is my adventure. Maksudnya adalah, Bapak Ibu, bahwa proses kita adalah petualangan kita. Pandanglah sebuah proses sebagai sebuah perjalanan hidup, sebuah petualangan hidup. Semua kita adalah musafir-musafir rohani. Kita berjalan di dunia ini sementara, Bapak Ibu. Kita sedang menuju kepada kekekalan. Dan perhatikan ini baik-baik, Bapak Ibu. Kita dipanggil, dipilih, dikuduskan, dibenarkan, dimuliakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu, tidak seorang pun diselamatkan untuk menikmati zona nyaman. Tidak ada, Bapak Ibu. Kita ditebus bukan untuk menikmati zona nyaman. Kita ditebus untuk berproses kepada kekekalan. Jadi kita akan diproses untuk menuju kepada kehidupan keabadian bersama dengan Tuhan. Bukan untuk menikmati zona nyaman. Maksud saya apa? Mari kita coba memandang setiap kali kita diproses, Bapak Ibu. Pandanglah itu sebagai sebuah petualangan hidup. Ibarat sebuah perjalanan. Kalau Bapak Ibu berjalan contohnya dari Batam, hendak menuju ke jembatan 6 barangkali Bapak Ibu, sebuah perjalanan yang cukup jauh dari kota Batam menuju jembatan 6. Atau barangkali kita terbang dari satu negara ke negara lain, atau kita naik kapal dari satu pulau ke pulau yang lain. Pandanglah sebuah proses seperti perjalanan. Di tengah perjalanan, nikmatilah pemandangan yang ada. Nikmatilah peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar itu. Cobalah belajar menikmati percakapan-percakapan yang terjadi waktu kita di perjalanan. Bapak Ibu, kita perlu belajar menikmati. Daripada kita bersungut-sungut, daripada kita murung dan mengasihani diri dalam perjalanan, itu akan membuat kita begitu letih, akan membuat kita begitu capek. Bahkan ketika kita sampai di tujuan, Bapak Ibu, maka kita akan merasakan letih yang luar biasa, rasa penat yang luar biasa. Kenapa? Karena di perjalanan kita tidak mau menikmati pemandangan yang ada. Kita gagal menikmati percakapan yang terjadi. Kita gagal coba memanfaatkan waktu-waktu di perjalanan. Nah, ingatlah, waktu kita diproses, Bapak Ibu, pandanglah sebuah proses seperti sebuah perjalanan, petualangan yang menarik. My process is my adventure. Proses kehidupan saya adalah sebuah petualangan hidup saya. Nikmati. Ayo kita belajar menikmati setiap apa yang terjadi. Di bagian manapun kita diproses, belajarlah menikmati. Barangkali kita sedang diproses dalam hal kesehatan. Kesehatan kita mungkin mulai menurun,
Atau barangkali mulai memburuk. Kesehatan kita mulai mengendur barangkali Bapak Ibu. Mari belajar menikmati. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Pandanglah bahwa ini perjalanan hidup. Ini realita yang harus dijalani. Seperti anak tangga menuju ke atas. Ini harus dilewati. Nikmatilah. Daripada menggerutu dan menyesali banyak hal. Barangkali engkau diproses dalam hal ekonomi. Kalau kita diproses dalam hal ekonomi, kita mengalami kesulitan. Tidak apa-apa. Belajarlah untuk menikmati proses itu, Bapak Ibu yang dikasihi. Kadang-kadang kita mengalami kesulitan ekonomi, supaya Bapak Ibu belajar untuk belajar mensyukuri apa yang sudah kita dapat. Sehingga kita tidak perlu mengutuki. Belajarlah mensyukuri apa yang kita dapat, daripada menggerutu tentang apa yang kita belum dapat, Bapak Ibu. Pendek kata, semua kita sedang berproses. Apapun proses kita, apakah kesehatan, apakah ekonomi, apakah pendidikan, jabatan tertentu, apapun proses yang sedang kita jalani, ayo belajar bersama-sama. Pandanglah sebuah proses sebagai sebuah perjalanan, petualangan yang layak untuk dijalani. Dengan begitu, kita bisa bersyukur di tengah perjalanan itu. Kita bisa berterima kasih di tengah proses yang seperti apapun sulitnya. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Ingatlah, Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.